Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan untuk kita semua. Dan tak lupa sholawat serta salam kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang laporan posisi keuangan dan kas. Dosen pengampu mata kuliah Dr. Sultansa SE AKTM AKMM. Yaitu dengan nama saya Dharma Kusuma, NIM akhiran 055 dari kelas akuntansi B21. Cakupan pelaporan arus kas. Yang pertama ada penggunaan laporan keuangan, itu terdiri dari kreditor, investor, dan pemerintah. Lalu yang kedua ada informasi laporan posisi keuangan. Yang pertama penentuan rate of return, pengevaluasian struktur modal perusahaan, dan penentuan likuiditas. Lalu yang ketiga ada pengertian arus kas, di mana bagian dari laporan keuangan yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi terkait aliran kas keluar dan kas masuk. Jadi dalam pembuatan laporan keuangan itu apa saja informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dalam PSAK nomor 1 itu terdiri dari semua aktivitas perusahaan pada titik waktu tertentu. Jadi bagi pengguna informasi keuangan, laporan keuangan berguna untuk mengevaluasi kinerja perusahaan dalam hal aktivitas operasi, investasi, serta pendanaan, serta untuk menentukan aktivitas mana yang menghasilkan kas paling banyak. Lalu apa yang di audit oleh manajemen penting dilakukan untuk mengetahui seberapa baik kebijakannya. Oke, next. Keterbatasan laporan posisi keuangan. Yang pertama, tidak mencerminkan nilai kini. Yang kedua, menggunakan pertimbangan. Lalu yang ketiga, menghindari nilai keuangan terhadap bisnis. Nah, dari informasi yang disajikan dalam laporan posisi keuangan tadi, itu ada yang pertama aset tetap. Ya, ada juga properti investasi, aset tidak berwujud, aset keuangan. Nah, ini tidak termasuk dalam jumlah yang disajikan pada poin C, H, serta I. Ada aset biologis, ada persediaan, ada piutang dagang, serta piutang lainnya, dan banyak lagi. Lalu ada klasifikasi laporan keuangan. Laporan keuangan ini terdiri dari aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas. Nah, aset itu terdiri dari apa saja, yaitu sumber daya yang dikendalikan oleh entitas. Nah, kalau liabilitas itu kewajiban perusahaan yang timbul pada masa lalu. Contohnya seperti utang dagang dan lain-lain. Ekuitas yaitu kepentingan sisa dalam perusahaan setelah dikurangi aset dengan liabilitas. Nah, dari aset ini yang sudah diklasifikasikan itu ada manfaat ekonomi masa depan yang mengalir ke dalam entitas. Nah, kalau liabilitas itu mengakibatkan arus kas sumber daya suatu entitas pada masa yang akan datang. Nah, lalu dengan ekuitas sendiri itu adalah kepentingan sisa dalam aset ini, maksudnya adalah bisa terdiri dari aset lancar, kas, investasi jangka panjang, piutang dagang, beban dibayar muka, dan lain-lain. Lalu terkait dengan aset lancar, itu ada investasi jangka panjang, ya, ada piutang dagang, ada kas. Nah, di mana aset lancar adalah aset yang dapat dengan mudah diuangkan atau dicairkannya. Untuk aset lancar ini juga dikategorikan sebagai konsumsi dalam suatu periode ataupun satu siklus operasi, tergantung mana yang lebih lama. Nah, untuk akun ataupun unsur klasifikasinya itu ada entitas mengharapkan akan merealisasi aset ataupun bermaksud untuk menjual ataupun menggunakannya. Yang kedua, entitas juga memiliki tujuan diperdagangkan. Nah, lalu bagaimana untuk entitas yang mengharapkan akan merealisasikan aset? Nah, itu diberikan dalam jangka waktu 12 bulan
setelah periode pelaporan, ataupun kas maupun setara kas seperti yang dinyatakan dalam PSAK nomor 2 itu laporan arus kas kecuali aset tersebut dibatasi penukarannya. Nah, ini ada penggolongan aset, di mana penggolongan aset tadi sudah dijelaskan juga. Ada investasi jangka panjang, yaitu terdiri dari investasi dalam surat berharga, aset tetap, investasi dana cukup, dan investasi perusahaan. Lalu ada aset tetap yang memiliki bentuk fisik, masa manfaat relatif permanen. Ada aset tidak berwujud, aset tidak memiliki bentuk fisik. Contohnya itu ada hak paten dan hak cipta. Masih banyak yang lain juga. Lalu liabilitas, terdapat liabilitas lancar ataupun liabilitas tidak lancar. Dan ada juga aset lain-lain, yang dimana aset lain ini contohnya seperti beban yang ditangguhkan dan uang muka jangka panjang. Nah, untuk aset lain-lain ini bisa dikelompokkan dalam beban yang ditangguhkan: uang muka jangka panjang, piutang jangka panjang, aset tak berwujud, aset dalam dana tertentu, aset tak lancar untuk di luar cetak, ataupun sekuritas dengan batasan tertentu. Oke, untuk teknik pengungkapannya ini ada penjelasan dalam bentuk parentikal, lalu ada catatan kaki. Nah, untuk penjelasan bentuk parentikal itu sendiri, contohnya dapat diungkapkan akuntansi versi saham bisa dalam laporan proses keuangan dengan menggunakan teknik parentikal. Nah, teknik parentikal ini juga diketahui telah terrealisasi ya, atau NRF investasi sebesar Rp 234.567 dan dilaporkan sebesar biaya Rp198.987. Untuk yang catatan kaki itu, pengungkapan dalam laporan keuangan dapat dilakukan dengan metode lain, yaitu catatan kaki seperti pengungkapan terhadap sediaan perusahaan tahun 2012. Nah, ini misalnya ya ada sediaan, misalnya produk selesai ada 150 juta rupiah, lalu ada material 80 juta rupiah dan supplies 20 juta rupiah. Jadi total persediaannya berapa? 250 juta rupiah. Itu dari catatan kaki. Lalu untuk selanjutnya adalah metode penentuan laporan arus kas. Metodenya ada dua. Ada metode langsung dan ada metode tidak langsung. Nah, untuk metode langsung itu, berdasarkan metode ini, arus kas bersih dari kegiatan operasi ditentukan dengan menandikan penerimaan kas, yang dimana penerimaan kas ini dari kegiatan operasi dengan pengeluaran kas dari kegiatan operasi. Metode ini adalah metode yang diwajibkan oleh PSAK nomor 2 tahun 2009. Lalu ada juga metode tak langsung, yang dimana metode tak langsung ini berdasarkan metode tak langsung, arus kas bersih kegiatan operasi ditentukan dengan menyesuaikan data kenaikan. Nah, ini disertakan juga penutupan ya, selisih pos tertentu dalam neraca perbandingan. Ada berdasarkan metode ini juga arus kas bersih dari kegiatan operasi itu ditentukan dengan mengkonversi laba bersih atau laba akuntansi menjadi laba tunai. Nah, pendapatan serta biaya dasar akrual perlu dikonversi menurut dasar tunai atau kas basis. Nah, itu mengenai metode langsung dan metode tak langsung. Nah, untuk mengeliminasi transaksi yang dipengaruhi laporan laba rugi yang tidak dikaitkan dengan kenaikan maupun penurunan dalam kas, itu menyesuaikan item-item di mana laba bersih yang dalam bentuk dasar akrual bukan tunai ya,
kenaikan beban bukan tunai akan menambah laba bersih akrual. Jadi untuk piutang dagang meningkat karena penjualan non tunai naik akan dikurangkan dari laba bersih akrual. Nah, utang meningkat karena beban non tunai naik akan ditambahkan ke laba bersih. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat saya paparkan untuk PPT video presentasi pada hari ini. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.